Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين رحمكم الله. Di awal pertemuan kita yang berkah dan bahagia ini, kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melampahkan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali setelah sekian lama kita tidak membahas beberapa materi yang ada di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Dan pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian dari kitab tersebut, dan pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan pada bab yang ke-6, ya, pada pembahasan bab yang ke-6, di mana bab yang ke-6 dari kitab tersebut termasuk di antara dosa besar yang ada adalah uququl walidain. Jadi kata uquq itu diambil dari kata aqun yang artinya berani, ya, mendurhakai, bukan berarti dalam artian berani lawan dari takut, bukan. Jadi kata uququl walidain ini berarti berani melanggar aturan, tidak mentaati terhadap orang tua. Jadi kalimat uququl walidain ini boleh diartikan durhaka terhadap kedua orang tua. Dan kata walidain menunjukkan al-ab wal-um, yaitu ayah dan ibu. Dalam bahasa Arab ada perbedaan yang secara detail perlu kita perhatikan di antara kata-kata yang ada, seperti penyebutan kata walad dan penyebutan kata walid, ya. Dan kalau kita tidak memahaminya, maka mungkin sering ketukar-tukar dalam penyebutannya, di mana kata waladun itu diartikan ibnun, yaitu anak, sementara walidun itu diartikan abun, yang artinya ayah. Jadi baik walidun maupun abun maknanya sama, baik walidatun yang artinya al-um, yang artinya juga sama, yaitu ibu. Maka penggunaan kata birrul walidain lebih simpel dibandingkan dengan birrul, yakni uququl ab wal ya. Jadi ini yang disebut sebagai kalimat zaujah. Itu kalimat yang secara berpasangan sudah menjadi kalimat yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan orang Arab, dan kemudian tereduksi dalam bahasa kita, yaitu yang kemudian disebut birrul walidain. Dan Islam datang dengan ajaran yang begitu komprehensif, lengkap, untuk kemudian kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita yang tak mungkin terpisahkan dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di dalamnya ada perintah yang kemudian wajib kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Sang Khalik, dan begitu juga ada perintah yang wajib untuk kemudian kita laksanakan yang datangnya darinya untuk kemudian kebaikan, dan perintah itu ditujukan kepada makhluk. Sebagaimana tadi yang kita bahas di awal sebagai muqaddimah pertemuan kita, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24, Allah memberikan pernyataan yang secara tegas untuk kemudian kita perhatikan dan kemudian kita tadabburi, lalu kemudian kita amalkan. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka bimana wa amara rabbuk, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Apa yang kemudian ia perintahkan kepada dirimu wahai Muhammad? Jadi wajhul khitab, arah perintah yang disampaikan oleh Allah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ka yang ada dari wa qadha rabbuk itu ditujukan kepada beliau, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang Allah sampaikan, di mana Tuhanmu telah memerintahkan apa? Alla ta'budu, supaya engkau tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalimat illa mengandung arti pengecualian. Jadi jangan kau sembah, begitu ya. Berarti meniadakan seluruh Tuhan, al-ilah al-ma'bud, meniadakan seluruh Tuhan yang disembah oleh manusia. Awalnya itu seperti penyebutan dari kalimat tauhid la ilaha. Jadi kalimat la ilaha itu fungsi di awal adalah la an-nafi lil jins, yaitu untuk menafikan, meniadakan seluruh Tuhan yang disembah oleh manusia. Lalu kemudian ada isbat, ada ketetapan yang datang pada fase kalimat berikutnya, yaitu illallah. Maka biasanya kalau ada kata nafi, yaitu kata yang berfungsi untuk meniadakan satu perkara di awal, biasanya terus kemudian ditetapkan dengan menggunakan kata illah. Jadi janganlah engkau sembah siapa? Tuhan yang kemudian disembah oleh kebanyakan manusia. Lalu disebutkan oleh Allah bahwa yang boleh disembah oleh makhluk adalah illa iyyahu. Jadi kalimat illa menunjukkan isbat, ketetapan yang wajib untuk kita amalkan, yaitu kewajiban bagi kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amar yang paling tinggi. Perintah pertama yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai makhluknya adalah itu. Adapun kebaikan-kebaikan yang terus dilaksanakan kepada makhluk adalah merupakan bias kebaikan yang sudah dari awal kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kebaikan kita kepada makhluk itu harus diawali dulu dengan kebaikan kita kepada Sang Khalik. Maka kalimat yang tertera adalah hablum minallah, baru hablum minan nas. Jadi jangan kebalik tuh, jangan hablum minan nas baru hablum minallah. Karena di pertemuan yang dulu pernah kita singgung satu hadis yang kaitannya dengan seorang perempuan yang taat beribadah kepada Allah tapi buruk terhadap tetangganya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan yang ada pada perempuan itu. Ya, la khaira fiha. Kalimat la khaira itu berarti penafian atau peniadaan dari Rasul dikaitkan kepada kebaikan seorang perempuan yang dia sandarkan langsung kepada Allah, tapi kebaikan itu tidak dianggap karena keburukan dia kepada makhluk. Jadi ada hubungan yang sangat kuat di antara keduanya, yaitu bagaimana membina hubungan yang baik dengan Allah, lalu juga membaik hubungan dengan manusia. Lalu kemudian yang kedua, seperti halnya pada ayat berikutnya, atau pada ayat sebelumnya, pada ayat sebelumnya yang kita dapati dari surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bagaimana Allah menyandingkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu pada fase berikutnya Allah memerintahkan kepada kita untuk langsung berbuat baik kepada makhluk. Dan makhluk pertama yang wajib untuk kemudian kita amalkan kebaikan itu adalah kepada ortu, itu kepada orang tua. Ya. Nah, pada ayat yang berikutnya Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan kedua orang tua, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Kalau kita tarik kata ihsan
lalu kemudian kita ambil hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Rasul dan kemudian minta diajarkan tiga hal, yaitu tentang Islam, tentang iman, lalu tentang ihsan. Maka kalau kemudian kita melihat definisi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril kala itu, mahwal ihsan, lalu kemudian Rasul mendefinisikan kata ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah dengan kasat mata, yakinlah bahwa Allah melihat dirimu. Ini yang disebut dengan ihsan. Jadi kebaikan kita kepada orang tua adalah kebaikan berdasarkan atas keyakinan kita bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu mestinya. Yang kita lakukan, bahwa kebaikan kita kepada orang tua, birrul walidain kita sebagai penjabaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebar dari berbagai ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang sama. Ya, dengan redaksi yang sama. Artinya redaksi yang sama itu perintah yang disampaikan oleh Allah baik di sini Al-Isra ayat 23 sampai 24 maupun di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 mengandung perintah yang sama. Lalu apa yang secara tegas Allah katakan di sini? Imma yablughanna 'indakal kibaru aw kilahuma. 'Indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ketika satu di antaranya atau dua-duanya dalam keadaan kibar, dalam keadaan tua. Fala taqul lahuma uffin, maka kamu jangan katakan kepada mereka saat ketika mereka dalam kondisi tua. Kenapa Allah katakan kibar? Bukan dalam kondisi orang tua yang masih seger, buger, kuat gitu ya, cari rezeki sendiri mungkin juga tidak ada masalah. Tapi begitu kata al-kibar disebutkan, kenapa Allah melarang kita untuk mengatakan fala taqul lahuma uffin? Karena di saat itu, saat ketika mereka umur dalam kondisi yang lemah, biasanya dibarengi dengan kondisi rewel. Ya, banyak kekuatan yang sudah hilang, lalu kemudian kondisi secara fisik juga tidak sama seperti dulu. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan ini, untuk melarang itu, ya, nada-nada negatif yang disampaikan kepada orang tua saat ketika mereka butuh banyak perhatian dari anaknya. Ini diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berbuat baik sekaligus larangan untuk berbuat mungkar. Karena kebaikan kita kepada Allah dianggap tidak ada selama kebaikan kepada orang tua juga tidak tercipta. Jadi ini yang disebut sebagai kebaikan yang kemudian harus membumi. Bagaimana kebaikan itu harus tercipta, hubungan baik dengan Allah, lalu juga bagaimana hubungan kita dengan orang tua juga baik. Karena yang namanya manusia selalu dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna. Ada orang tua, ada anak yang berbuat baik kepada orang tua tapi hubungannya kepada Allah buruk banget. Tapi ada juga orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik banget, tapi hubungan kepada orang tuanya buruk. Kondisi ini yang kadang sering kita jumpai di lapangan, yang kemudian kalau ini penuh dengan hikmah dan ilmu yang ada di dalam dirinya, maka ia akan tahu apa yang harus ia lakukan di hadapan orang tuanya. Kemudian setelah Allah mengatakan fala taqul lahuma uff, ya, berarti tidak boleh mengeluarkan narasi-narasi yang buruk kepada mereka, sehingga ada larangan fala taqul, maka kamu jangan katakan lahuma kepada mereka. Apa yang tidak boleh kita katakan kepada mereka? Uff itu berarti kalimat yang harus kita carikan makna yang senada dengan kalimat uff. Itu berarti kalimat yang keras, yang kemudian menyakitkan hati orang tua dari sisi perkataan yang kita sampaikan. Jadi ini adalah larangan dari narasi yang harus kita atur kepada orang tua saat berucap atau saat berkata kepada mereka. Kadang sering saja ketika kita memilih kosakata yang baik saja mampir ke telinga mereka juga kadang kurang baik, apalagi pemilihan kata yang kita sampaikan salah. Lalu dengan mudah menyinggung perasaan sampai pada akhirnya ya mereka membentak kita atau sampai menghilangkan ridho mereka terhadap kita. Itu yang perlu kita waspadai. Sehingga kalau boleh kita katakan
selama apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, maka tidak ada kata yang salah dari mereka. Kalau toh memang ada yang tidak pas, itu mungkin soal komunikasi. Bagaimana soal kemudian kita memberikan satu pernyataan yang baik saat ketika mereka dalam keadaan salah. Itu yang kemudian perlu kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, apa yang Allah larang kepada kita, wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik mereka. Menghardik itu dalam artian lebih luas dari sekedar falatakul. Kalau falatakul itu berarti jangan kau katakan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Lalu kemudian yang kedua, secara umum kita juga tidak boleh untuk menghardik mereka. Ya, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tak berdaya, inilah butuhnya bantuan dari sang anak untuk mereka. Dan inilah peran dari anak saleh yang muslih, yang senantiasa memberikan kontribusi kebaikan kepada mereka. Mereka sih tidak minta, ya orang tua itu tidak pernah minta, tapi bahasa yang kemudian disampaikan adalah saat ketika mereka dalam kondisi lemah, maka tanpa meminta pun harus kita pahami bahwa inilah waktunya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kebaikan itu menjadi pintu surga bagi kita. Lalu kemudian apa yang Allah sampaikan, jangan kau bentak mereka, jangan berkata kasar, tetapi yang wajib kau katakan wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik. Kalau Indonesia penuh dengan qabail gitu ya, dari berbagai etnis, maka mungkin kita yang ada di Lampung ya, yang kemudian di dalamnya dihuni dari berbagai suku, ada suku Lampung, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Mereka punya bahasa yang kemudian punya tingkatan-tingkatan tersendiri untuk disampaikan kepada orang yang lebih tua. Ini yang disebut dengan bahasa unggah-ungguh, bahasa adab kesopanan yang kemudian perlu kita tunjukkan kepada mereka sebagai orang tua. Karena saya yang paling ngerti adalah orang Jawa, ya begitulah tingkatan bagaimana kita mengucapkan kepada orang tua, itu sangat berbeda dengan teman sebaya. Kalau dengan teman sebaya mungkin kan kita ngomong kowe biasa. Ya ini kalau orang Jawa, kalau orang Lampung kan nggak paham. Ya. Ketika kita ngomong kowe kepada orang tua itu sudah dianggap kasar. Gitu. Dianggap sampean ora pantes. Tapi pantesnya kalau kita ngomong kepada orang tua itu jenengan, kan gitu nggih? Kepada orang tua itu pakai jenengan. Ada tingkatan kalimat yang bisa kita gunakan untuk kemudian dipraktikkan kepada siapa kita berbicara. Itu menunjukkan pengamalan dari Al-Isra ayat 23. Ya, pemilihan kosakata. Dan itu penting bagi kita. Seperti anak ngomong kepada orang tuanya, "Pak, kowe wis mangan opo urung?" Kasarnya luar biasa. Ya, ini kalau orang Jawa. Ada anak ngomong sama orang tuanya, "Pak, kowe wis ngelih," gitu. Kowe wis ngelih, itu seperti ngomong kepada kawannya. Ya, tapi kalau kemudian dirubah bahasanya, pripun Pak jenengan ajeng dahar gitu. Pak, kowe wis luwe arep nguntal bareng karo aku, gitu. Arep nguntal bahasanya. Ah, itu kan bahasa kasar yang tidak layak untuk disampaikan kepada orang tua, di mana orang tua itu wajib dihormati, bukan hanya dari sisi bagaimana perbuatan itu ditunjukkan, tapi dari sisi pengolahan kata. Mana dalilnya Ustaz? Ini Al-Isra. Wa qul lahuma qawlan karima. Lalu kemudian wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Ini adalah merupakan bahasa kinayah yang disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wakhfid lahuma janahadz-dzull. Lalu kemudian Allah katakan wakhfid itu berarti dikatakan sebagai wakhfid itu rendahkan, ya, wakhfid lahuma janahadz-dzulli, dan rendahkanlah pundakmu itu sebagai bahasa ihtiraman wa ikraman lahuma, sebagai penghormatan dan kemuliaan yang kita berikan kepada mereka. Jadi bisa saja mungkin adab ketimuran kalau bahasanya boleh kita katakan. Bagaimana cara menghormati orang tua? Ada yang dengan cium tangan, ada yang dengan cium pipi, ada yang mungkin dengan cium jidat. Adalah bagaimana cara mengapresiasi, bagaimana ia memuliakan orang tuanya dengan cara yang demikian. Itu dari sisi ihtiraman wa ikraman. Dan dari sisi yang lain adalah setiap ucapan dan perbuatan yang kemudian kita lakukan kepada mereka tidak boleh membantah selama kebaikan itu ada di dalamnya. Jadi tidak boleh seorang anak itu membantah terhadap perintah orang tuanya, padahal apa yang dia perintahkan sesungguhnya adalah untuk kebaikan dirinya
yang kemudian akan memberikan kebaikan juga di masa yang akan datang. Cuman mungkin karena bahasanya waktu itu belum sampai, sehingga mungkin apa yang disampaikan oleh orang tuanya dianggap ya mengkebiri hak yang dimilikinya, sehingga dia tidak bisa bebas, yang kemudian juga pada akhirnya mengatakan bahwa orang tuaku banyak mengatur perilaku hidupku sehingga aku terkekang, sehingga aku tidak bisa berbuat ini dan itu ya. Padahal mungkin maksud orang tuanya memberikan banyak arahan, memberikan banyak nasihat, tujuannya adalah untuk kemaslahatan dirinya. Cuman pada waktu itu karena ia belum paham dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, dianggapnya bahwa itu adalah merupakan pengkebirian dari hak yang dimilikinya. Dalam Islam tidak mengenal bagaimana anak menyanggah perintah orang tuanya selama apa yang disampaikan itu adalah untuk mengarah kepada kebaikan. Maka kalau ada yang belum difahami, maka silahkan disampaikan dengan baik. Atau mungkin bahasanya dicerna dulu. Jadi jangan langsung disanggah. Kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh orang tua pada waktu itu, maka mungkin maksudnya adalah baik. Maka terus disimpan dulu. Mungkin bahasanya mungkin ditafsirkan. Kalau ternyata anak tidak mampu untuk mentafsirkan, silahkan tabayun kepada orang tuanya untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan, apa maksud tujuannya. Kok saya tidak boleh ke sana, saya tidak boleh ke sana, padahal saya pengen kuliah misal. Saya pengen lanjut studi misal ke Jakarta, ke Surabaya, tapi kenapa Bapak melarang gitu. Maka kemudian Bapak menyampaikan, Ibu menyampaikan, ini alasan Bapak Ibu melarang kamu tidak boleh kuliah di Jakarta, tidak boleh kuliah di Surabaya. Ketika alasan itu sudah disampaikan dan ternyata ada aspek makul yang kemudian bisa masuk akal, ya tidak ada masalah. Mungkin cari alternatif yang kemudian bisa digunakan. Itu apa? Kuliah di Lampung, kan jauh lebih dekat dengan orang tua. Itu yang dimaksudkan. Tidak boleh jauh-jauh, karena kamu itu anak perempuan. Apalagi kamu itu anak perempuan satu-satunya. Ya, nah mungkin banyak mudarat yang akan timbul kalau kamu kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya. Udahlah, kuliah di sini aja. Di sini juga banyak yang bagus kok, gitu. Maka begitu ada saran yang datang dari orang tua kepadanya, maka perlu diikuti karena di dalamnya ada maslahah. Itu yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Karena pembahasan kitab Al-Kabair itu mengutip dari berbagai nusus, yaitu berbagai naskah, baik yang ada di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Baik, di dalam sunnah pun kita akan mendapati banyak sekali dalil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang kabair, tentang dosa besar, yang berkaitan tentang durhaka kepada orang tua. Baik, yang pertama dari hadis Rasul, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Akbar itu besar. Ya, kabair jamak dari kabir. Maukah aku ceritakan kepada kalian dosa yang besar di antara dosa-dosa besar lainnya? Fadzakara minha uquqal walidain. Lalu ketika Rasul menyebutkan dari dosa-dosa besar itu, satu di antaranya sesuai pembahasan kita malam hari ini, yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi siapapun orang, ya dalam hal ini statusnya anak, siapapun anak yang mendurhakai perintah orang tuanya, maka ia digolongkan sebagai pelaku dosa besar. Dan larangan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Isra tadi, fala taqul lahuma uffin, itu larangan yang bersifat haram. Kan kalau kita belajar usul fiqh, larangan itu ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat makruh tanzih, ada yang bersifat haram.
Dan larangan apa yang Allah sampaikan dalam konteks ayat ini bukan makruh. Sementara kalau pengertian makruh yang kita ambil dari usul fiqh itu adalah satu perkara yang dibenci untuk tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kemudian dilakukan tidak ada masalah. Itu pengertian secara usul fiqh. Tapi ini bukan begitu. Larangan yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat tahrim. Maka siapapun yang melanggar aturan itu dia masuk ke dalam apa yang Allah sampaikan, yaitu minal kabair. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mentaati perintah Allah. Kita punya orang tua, tak ada anak yang kemudian lahir dari batu. Setiap kita punya orang tua, setiap kita punya nasab, setiap kita punya ayah dan punya ibu. Maka mereka itulah yang wajib untuk kita muliakan sebagaimana kesempatan kita untuk mendapatkan surga dari mereka. Itu yang pertama. Jadi orang yang berani mendurhakai kedua orang tuanya, baik ucapan maupun perbuatan yang sudah ditunjukkannya, maka ini termasuk kabair. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku ceritakan kepada kalian semuanya? Kalimat kum menunjukkan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu seperti kesempatan malam hari ini. Para sahabat lagi kumpul, lalu kemudian Rasulullah menceritakan apa yang disampaikan berkaitan tentang dosa-dosa besar, dan satu di antara dosa besar itu adalah uququl walidain. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan motivasi. Ya, kaitannya dengan motivasi yang disampaikan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul? Ridallahi fi ridal walid wa sakhatallahi fi sakhatil walid. Anak ulang, ridallahi fi ridal walid wa sakhatallahu fi sakhatil walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Dalam hal ini secara spesifik, kalau kita memahami tekstualnya, kalimat walid itu artinya bapak. Jadi kalau kita artikan secara tekstual, ridho Allah itu ada pada ridho ayahnya, sebagaimana murka Allah itu ada pada murka ayahnya. Ya, hadis ini sahih. Ya, yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kemudian kita amalkan dan kita sampaikan. Jadi dua hal yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis Tirmidzi ini. Apa itu? Siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, maka wajib baginya untuk mendapatkan ridha langit dan juga mendapatkan ridha bumi, yaitu ridha orang tuanya. Dan siapa yang telah mendurhakai orang tua sampai orang tua murka kepadanya, maka murka Allah juga turun kepadanya. Jadi sebetulnya gampang untuk memberikan istinbat hukum, orang itu diridhoi atau dimurkai oleh Allah. Lihat bagaimana orang tua kepada mereka. Lihat bagaimana ridho dan murkanya orang tua kepada anak. Kalau orang tua sudah murka terhadap tindakan yang dilakukan, begitulah Allah murka kepada anak itu. Ya. Jadi kalimat walid sebagaimana yang kemudian kita fahami, tattabi'uhu, ya, tattabi'uhul walidah. Ya, dalam ilmu usul fiqh juga kita katakan dan kita pelajari, siapa yang disebutkan yang paling kuat, maka kemudian yang lemah mengikuti. Seperti dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan perintah, wahai orang-orang yang beriman, misalnya, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat alladzina adalah isim mausul yang ditujukan kepada mudzakkar, kepada laki-laki. Alladzina amanu, bukan amanna. Yaitu kepada mereka laki-laki yang beriman kepada Allah. Berarti yang para perempuan mengatakan, oh berarti kami sebagai perempuan mukminah tidak diperintahkan. Kenapa? Allah tidak memerintahkan kami secara khusus untuk melaksanakan puasa yang ada di dalam surah Al-Baqarah 183. Tapi ternyata tidak begitu. Ya, tidak begitu. Maka ketika sang laki-laki ya disebut dan diseru oleh Allah, maka yang perempuan ngikut. Seperti begini dalam majelis ilmu. Ketika di dalam majelis ilmu ada laki-laki dan ada perempuan, maka yang menyapa tidak perlu untuk mengatakan hadirin wal hadirat misal. Ya, kaum mukminin dan mukminat. Jadi kalau faya ayyuhal mu'minun, itu maksudnya sebetulnya di dalamnya juga ada mukminat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka sebagaimana pemahaman yang kita dapati dari hadis Tirmidzi ini, bahwa yang dimaksudkan walid juga mencakup ridha sang ibu. Ya, sebagaimana murka ibu, ya ada juga di dalam hadis ini. Jadi bukan berarti menafikan, meniadakan ya posisi dan status ibu yang ada di dalam
ya hadis karena tidak disebutkan al-walidah. Tetapi di dalam hadis yang lain kita juga akan mendapati bagaimana ridho yang kemudian kita dapati itu adalah prioritasnya adalah dari ibu. Ya, sebagaimana nanti kita dapati dari hadis yang lain. Itu hadis yang keberapa? Hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Sahahahu at-Tirmidzi. Rasul mengatakan kepada kita begini, ketaatanmu kepada orang tua, yaitu kepada ayah dan ibu, adalah jalan yang paling baik untuk bisa membuka pintu surga. Awsat abwabul jannah diartikan ahsan. Fa in syi'ta, kalau kau ingin menghendaki pintu surga itu kebuka, fahfad, maka jagalah itu. Tetapi kalau kamu berkehendak ingin pintu surga itu ditutup, artinya kau tidak ingin masuk, fadayyi, maka siakanlah. Maka sia-siakan saja kesempatan itu. Dan ini adalah merupakan narasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ketiga. Pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas, bahwa siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan ya kesempatan bisa membuka pintu-pintu surga, maka salah satu di antara pintu surga itu bisa dibuka dengan birrul walidain. Maka di dalam syarah kitab At-Tirmidzi disampaikan, yang dimaksudkan sebaik-baik pintu yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu surga lewat orang tua adalah dengan taat, berbakti, manut kepada perintah mereka. Jadi apa yang mereka sampaikan selama dalam kebaikan, laksanakan. Lalu kemudian kekuatan yang kita miliki untuk berbuat baik kepadanya kita manfaatkan. Ini yang disebut dengan awsatu abwabil jannah. Ya. Maka Rasul mengatakan, kalau kau ingin menghendaki pintu-pintu surga itu terbuka untukmu, maka silahkan, fahfad, maka jagalah kebaikan itu. Tapi kalau ternyata kau ingin menyia-nyiakannya, ya sudah, berarti bahwa engkau termasuk orang yang tidak beruntung. Kerugian besar yang kau dapati saat ketika orang tuamu hidup, lalu kemudian kamu tidak bisa masuk surga karenanya. Dan itu ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau mengutip hadis-hadis yang berkaitan tentang birrul walidain. Ya, sampai ada hadis Rasul yang mengatakan raghma'an farajulin, 3 kali menyebutkan itu. Raghma'an farajulin. Rugi seseorang yang mendapati orang tuanya sudah dalam keadaan tua, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya. Kenapa? Ia menyia-nyiakan kesempatan yang baik ketika ia mendapati orang tuanya, di mana orang tuanya lemah, lalu ia butuh kekuatan, butuh sesuatu yang bisa menopang, tapi ternyata anak-anaknya tidak mampu menopangnya. Jadi orang tuanya dibiarkan berjuang sendirian, padahal lemahnya orang tua adalah kesempatan anak untuk mendapatkan surga Allah. Dan bagi dalam hari ini adalah orang-orang yang beriman, adalah anak-anak yang beriman kepada Allah, saat ketika mendapati orang tuanya dalam keadaan lemah, sebetulnya ini peluang. Ya, peluang yang telah Allah berikan kepada anak-anak, di mana ia diberi kesempatan dengan kekuatan yang ada, dan dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya dalam kondisi lemah, maka ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk birrul walidain. Ini yang disebut fahfad. Maka jagalah kebaikan itu. Sehingga kalau orang tua kita dalam keadaan lemah, sudah sakit-sakitan, bukan kita bersyukur, bukan kita senang dengan sakitnya mereka, tapi dengan hadirnya kesempatan itu. Saat ketika orang tua dalam kondisi sakit, maka ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk, kalau bahasa kita mungkin balas budi lah ya. Walaupun mungkin balas budi itu juga tak akan tertandingi, nggak akan terbalaskan kebaikan yang sudah kita berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis ini masyhur banget ya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana komentar para ruwatul hadis atau para ulamaul hadis? Bagaimana komentar para ulama-ulama hadis berkaitan tentang hadis tentang surga itu di bawah telapak kaki ibu? Bahkan hadis ini dijadikan nyanyian. Ya, dijadikan sebagai nyanyian. Nggak tahu sebagai syiar dakwah atau tujuan yang lain. Tetapi ini sudah kadang terkenal bahwa
surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, dan itu sudah menyebar di masyarakat sebagaimana sangkaan masyarakat yang mengatakan an-nadhafatu minal iman juga bagian dari hadis Rasul. Baik. Syekh Al-Minawi, ya, beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan begini, Bapak, bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Ya. Dengan sebab bahwa di dalam hadis ini ada dua rawi yang tidak dikenal di kalangan hadis. Ini yang pertama, komentar yang akan kita angkat berkaitan hadis yang keempat. Ya. Bahwa secara substansi hadis ini tidak bertentangan dengan narasi yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 tadi itu, bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang tua lillahi ta'ala akan menghantarkan kita kepada kesempatan untuk bisa membukakan pintu surga. Tetapi kan dalam ilmu hadis itu bukan hanya saja matan hadis yang dikomentari, tapi mulai dari sanadnya, lalu kemudian juga rawinya, dan juga kemudian isi hadisnya yang kemudian disebut dengan matan. Nah, yang bermasalah dari hadis yang disampaikan oleh Al-Minawi ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini derajatnya mungkar, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi beliau mengatakan dari sisi substansi hadis yang ada itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada hadis lain yang hampir semakna dengan ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yaitu hadis yang kemudian berdasarkan dari Muawiyah bin Jahimah. Hadis dari Muawiyah bin Jahimah ketika beliau datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasul, saya ingin jihad. Saya ingin jihad, mengangkat senjata li'i'la'i kalimatillah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Apa kata Rasul? Kamu masih punya ibu enggak? Masih ya Rasul. Ilzamha. Silahkan kamu bersama dengan ibu. Artinya kau enggak usah berangkat perang, temenin ibumu. Nanti kalau kamu perang mati di situ, siapa yang nemenin ibumu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan al-jannatu ala rijlaiha. Ya, al-jannatu ala rijlaiha. Karena surgamu itu ada di bawah dua kakinya. Semakna atau tidak? Semakna. Nah, yang jadi persoalan ini kan dari mana sumber hadis yang kemudian kita dapati, yaitu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Karena di dalamnya ada dua rawi yang bermasalah, yaitu Mansur dengan Abu An-Nadhir. Jadi Mansur dengan Abu An-Nadhir ini adalah dua orang yang tidak dikenal di kalangan para periwayat hadis. Ketika hadis ini muncul, lalu ada orang ini, para periwayat hadis mengatakan, man haula, siapa dia? Kita nggak kenal. Dan karena dia tidak terkenal, baik dari sisi kekuatan hadisnya, kekuatan hafalannya, apakah dia thiqah, apakah dia dhabit, maka kemudian hadis ini disangsikan dari mereka. Ya, maka yang kita bahas pada ayat hadis yang keempat ini dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kita tidak mengingkari isi dari hadis itu bahwa kebaikan kita kepada mereka, terutama kepada ibu, mampu akan menghantarkan kita kepada peluang untuk bisa membuka pintu surga. Mana hadisnya? Itu tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana in syi'ta fahfad fa in syi'ta fadayyi'. Kalau kau ingin memberikan dirimu kesempatan mendapatkan surga lewat orang tuamu, jaga baik-baik mereka. Tapi kalau memang kamu menyia-nyiakan pintu surga, kau buka dengan tanganmu, ya sudah, biarkan saja kesempatan itu lewat. Kau buat durhaka atau berbuat sesukamu yang kau mau, ya, ucapanmu tak terjaga, perbuatanmu sering melukai, maka apa yang akan kau dapatkan tidak lain tidak bukan adalah neraka. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang keempat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, dari sisi isinya tidak ada masalah. Tapi yang dipersoalkan oleh kalangan para ulama hadis adalah dari orang yang meriwayatkan. Ya, hadis yang meriwayatkan itu tidak dikenal, seperti Mansur dengan Abu An-Nadhir. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kaitannya dengan materi kita yang keenam, yaitu dari apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berkaitan juga dengan uququl walidain. Artinya apa? Saking intennya perhatian yang disampaikan oleh Rasul berkaitan tentang hal ini, maka begitu banyak dalil yang dikemukakan dari beliau untuk apa?
untuk kita amalkan, bahwa tidak boleh macam-macam gitu loh. Bahwa orang tua seperti jimat gitu ya. Orang tua yang ada di rumah kita itu seperti jimat, barang siji di rumah, yang perlu kemudian kita ta'zimi, kita muliakan. Lalu kemudian ya seluruh upaya lah ya, seluruh upaya yang kita miliki adalah tertuju hanya untuk kebaikan kepada mereka. Bahkan sampai ketika mereka sudah tidak ada pun, masih ada kewajiban yang wajib kita laksanakan. Ada seorang ibu yang kemudian bercerita kepada anaknya ketika anak itu berkumpul pada momen lebaran kemarin. Beberapa kali ibu didatangin oleh bapakmu dalam mimpi, ya, padahal anak-anak juga nggak pernah didatangin gitu ya, dalam mimpinya. Tapi ibu itu mengatakan, beberapa kali ayahmu datang lewat mimpi. Kan penasaran tuh anak-anaknya. Apa yang dikatakan bapak ke ibu? Singkat saja dia hanya mengatakan kepada ibu, "Bu, aku ngelih," gitu. Dia hanya mengatakan begitu, "Aku ngelih, aku lapar." Gitu doang. Terus kemudian ibu itu berkata, "Apa maksudnya ya? Kalau lapar kan, kalau orang yang sudah meninggal nggak mungkin makan nasi, nggak seperti orang yang hidup. Maka mungkin maksud yang disampaikan oleh bahasa yang disampaikan oleh suami kepada istrinya itu tidak lain adalah minimnya doa yang dikirim dari anak-anaknya, sampai kemudian beliau di alam barzah kelaparan. Jadi setiap saat mungkin anak-anaknya nggak kirim doa, karena doa itu makanan bagi si mayit di alam barzah. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, itu seperti makanan yang sampai kepada mereka. Ini yang kemudian perlu difahami oleh kita sebagai abnaul muslimin, bahwa mereka yang sudah meninggal itu bukan berarti tidak menantikan sesuatu dari kita yang masih hidup. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku beliau Ar-Ruh, bahwa ternyata orang yang sudah meninggal dan sekarang berada di alam lain, yaitu alam barzah, itu masih terus menantikan sarapan pagi, makan siang, makan malam dari kita, mendoakan kepada mereka. Bab yang keenam yaitu tentang uququl walidain, yaitu dosa besar mendurhakai kepada kedua orang tua. Dan pada hadis yang kelima kita akan sampaikan, yaitu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau didatangi oleh seseorang untuk minta izin jihad bersama dengan Rasul. Lalu beliau balik bertanya kepada laki-laki itu, "Ahayyun walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka laki-laki itu mengatakan, "Na'am." Iya. Qala fa fihima fajahid. Maka di dalam orang tua, artinya di dalam kebaikan yang kau berikan kepada orang tuamu itu juga ada nilai jihad. Ya, ada nilai jihad. Tentu hadis yang disampaikan oleh beliau kepada laki-laki ini tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwa jihad fi sabilillah itu akan sama hukumnya dengan birrul walidain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hasba al-hajah, saat yang ada pada waktu itu Rasul melihat perkara yurjen yang ada pada laki-laki itu, di mana jawaban yang disampaikan oleh Rasul kepada laki-laki itu akan berbeda dengan jawaban yang nantinya akan disampaikan kepada segenap kaum muslimin. Jadi karena Rasul melihat bahwa kedua orang tua ini hanya memiliki satu anak, lalu kalau kemudian anak ini berangkat jihad, maka siapa yang akan menemanimu? Ya, yang akan menemani mereka berdua. Maka kemudian Rasul menyampaikan secara khusus kepada laki-laki itu. Artinya bahwa kesempatan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan jihad yang dimilikinya adalah dengan orang tuanya.
kebaikan yang diberikan oleh orang itu kepada orang tuanya sama dengan kaum muslimin yang pada waktu itu berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian dimaknai bahwa tidak semua orang dalam satu kondisi yang sama, sehingga juga tidak boleh hukum disamaratakan. Ya, kalau semua orang dalam satu kesempatan semuanya duduk di rumah lalu kemudian dengan mengatakan bahwa tidak penting jihad itu, maka tentu siapa yang akan berangkat? Ya, siapa yang akan menegakkan kalimat Allah kalau punya pemahaman seperti ini bahwa di rumah lebih baik yaitu menemani kedua orang tua, karena ada hadis Nabi yang dikaitkan dengan birrul walidain tadi itu. Ya, maka tentu tidak menafikan tentang urgensi dari perkara jihad fi sabilillah, karena memang al jihadu fi sabilillah adalah perkara yang sangat tinggi nilai kedudukannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-6 pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummuk wa abaka wa ukhtak wa adnaka adnaka. Jadi Rasul mengatakan kepada seseorang, ya ada asbabul wurud yang disampaikan dalam hadis ini, ya Rasul, kepada siapa atau prioritas yang harus ya aku lakukan untuk berbuat baik itu kepada siapa dulu, baru kemana gitu. Maka Rasul mengatakan prioritas utama kebaikan yang kau berikan adalah kepada ibumu, ya. Lalu kemudian wa abaka, kepada ayahmu. Jadi ini prioritas yang kedua. Jadi ayah yang kedua, lalu kemudian yang ketiga wa ukhtak, saudara perempuanmu, yaitu adik, ya, entah itu adik ataupun ayu. Jadi kalau misal kita laki-laki lalu kemudian kita punya saudara, baik itu saudara perempuan statusnya kakak maupun adik, mereka itu punya prioritas yang ketiga yang wajib untuk kemudian kita muliakan. Jadi kalau kita punya adik perempuan, maka kewajiban bagi kita bukan hanya saja melindunginya, karena ada prioritas yang disampaikan oleh Rasul, ummak wa abaka wa ukhtak. Kemudian yang keempat wa adnaka wa adnaka. Lalu kemudian orang-orang yang ada di bawahmu, lalu di bawahmu. Ya, di bawahmu dalam artian adikmu, atau kemudian orang-orang yang strata nasab juga ada di bawahmu, maka kau bisa berikan kebaikan itu kepada mereka. Jadi ada skala prioritas yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa dulu kita bisa berbuat baik. Jadi kalau ibu udah nggak ada, maka mungkin priority kita yang kedua adalah kepada ayah. Kalau ayah ibu sudah tidak ada, maka kebaikan secara duniawi yang bisa kita tumpah ruahkan gitu ya, bisa kita pusatkan perhatiannya adalah kepada ya saudara kita yang perempuan, baru kemudian wa akhoka, kepada saudara yang laki-laki, baik kakak maupun adik. Maka kalau kemudian kita punya dua adik ya, laki dan perempuan, maka prioritasnya adalah yang perempuan, baru kemudian kepada adik yang laki-laki. Nah ini yang kemudian ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan berkaitan tentang birrul walidaini wal aqriba. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ya yang masih kaitannya dengan perkara yang ke-6, karena kaitannya dengan yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya sungguh lebar ya, sungguh banyak gitu ya hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Dan ini sangat berbeda dengan terjemahan yang kita dapati dari buku-buku yang dijual di toko-toko buku. Ya, seperti misal di salah satu toko buku di Bandar Lampung, misal kita ambil buku terjemahannya, itu akan sangat berbeda dengan buku naskah aslinya. Ya, mungkin ini karena mungkin terjemahan itu jauh lebih simpel gitu bahasanya mungkin ya dibandingkan dengan tulisan aslinya. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas, sehingga pertemuan kita pada malam hari ini harus terhenti karena keterbatasan waktu, walaupun materi yang ada pada bab yang ke-6 ini belum selesai, sehingga kalau ada kesempatan di lain waktu ya di pertemuan yang ke-4 di bulan Juli, insya Allah kita akan kembali lanjutkan untuk membahas tentang dosa yang ke-6, di mana dosa ini adalah dosa besar yang kaitannya dengan kedua orang tua. Ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang bertanya atau ada yang mau diskusikan, dipersilakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kalau misalkan orang tua kita itu melarang sesuatu gitu, pada kita gitu, namun kita itu menyangka itu dengan cara yang baik gitu, itu masih diperbolehkan atau tidak gitu. Misalkan contoh
Mas jangan keluar dulu malam ini gitu. Nah itu saya ini Menyanggah. menyanggahnya dengan cara udah mah nggak apa-apa, doain aja gitu. Apa itu masih bisa kalau tidak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak lupa saya langsung jawab aja ya, gitu. Dengan Mas? Dimas. Dengan Mas Dimas. Baik. Imas apa Dimas? Dimas. I. Dimas. Dimas. Oh pakai D. Baik. Delta. Baik. Mas Dimas tadi berbicara dan bertanya kepada kita semuanya, bagaimana sikap yang kita tunjukkan kepada orang tua saat ketika mereka melarang kita untuk melakukan sesuatu. Tadi contoh yang beliau sampaikan, misal kita mau keluar malam lalu kemudian dilarang, gitu ya, jangan keluar malam, bahaya, apalagi sekarang, gitu ya. Dari sisi keamanan dan kesehatan juga tidak mendukung. Tapi kemudian Mas Dimas menyampaikan, insya Allah tidak apa-apa Bapak Ibu, gitu ya. Saya nggak kemana-mana kok, nggak jauh. Saya mau ke Masjid Thoriqul Khair untuk melakukan taklim, gitu. Ketika penjelasan ini disampaikan dan kemudian kita tanda kutip gitu ya, menyanggah apa yang beliau sampaikan, maka dalam Al-Quran juga ada aturan yang bisa kita amalkan. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Wa kalimat wajadil itu dan berdebatlah, ya, berdebatlah dengan mereka itu dengan sebaik-baiknya. Jadi debat kan biasanya konotasinya negatif ya, konotasinya biasanya kenceng-kencengan begitu, kalimat yang disampaikan antara kedua belah pihak. Tapi karena ini yang kita hadapi adalah orang tua, ketika kita ingin menyampaikan apa yang kemudian mereka belum tahu, maka sampaikan dengan bahasa yang sebaik-baiknya. Maka narasi yang kita sampaikan kepada mereka sebagaimana tadi yang kita ambil adalah dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, klarifikasi yang tuntas, sehingga kekhawatiran mereka itu menjadi hilang setelah kita menjelaskan apa yang perlu disampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu. Karena kalau mereka nggak tahu, spekulasi akan muncul banyak, begitu ya. Larangan orang tua kepada kita itu karena sejatinya mereka tidak tahu atau mungkin belum tahu perkara yang kita hadapi. Jangan sekolah di sana, nanti kamu mau jadi seperti ini, gitu. Ya. Nanti kamu ikut aliran sesat loh, gitu. Karena kata tetangga, gitu. Siapapun yang sekolah di situ, pasti nanti alirannya beda, gitu. Alirannya beda. Nah, ketika kita ingin belajar di situ dan kita tahu bahwa itu bukan tempat seperti yang disampaikan oleh orang tua, karena orang tua berdasarkan informasi yang salah dari para tetangganya sampaikan. Ini brosurnya, Ibu, Bapak, ini yang kemudian menjadi pilihan saya. Yakinkan kepada mereka bahwa apa yang akan saya dapatkan dari tempat itu, di mana tempat saya belajar, insya Allah tidak akan menjadikan saya adalah orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian tidak akan menjadikan saya sebagai anakmu jauh dari kedua orang tua. Dan ini garansi, ya, garansi saya sebagai anak di hadapan Bapak Ibu. Insya Allah dengan saya belajar di situ, malah saya semakin kenal dengan Islam, semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ya, begitu kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik dan informasi yang benar, biasanya persepsi yang selama ini sudah mereka tangkap, persepsi yang salah itu akan berubah. Paling tidak ada informasi baru yang beliau dapatkan dari kita sebagai anaknya. Ada informasi penyeimbang. Karena selama ini yang mereka dapatkan itu adalah informasi-informasi yang salah berkaitan tentang lembaga pendidikan itu. Ini satu contoh ya. Satu contoh yang kemudian kita kaitkan dengan informasi yang sudah masuk ke orang tua, lalu orang tua melarang anaknya untuk bisa kuliah di situ. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadi muslim yang aneh-aneh gitu ya. Menjadi muslim yang aneh-aneh, tidak seperti pada umumnya kaum muslimin. Bapak itu khawatir nanti kamu mau jadi ini, mau jadi itu. Bapak nggak pingin. Lalu kemudian kita juga menjawab, Ibu terima kasih atas perhatiannya. Saya juga sama, nggak pingin seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Tapi yakinlah di tempat saya belajar ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari brosur, berdasarkan dari informasi dari kawan-kawan, mungkin kakak kelas atau teman sebaya yang mau kuliah di sana, insya Allah nggak ada masalah. Kamu berani jamin itu? Insya Allah, nah gitu. Lalu ditunjukkan saat ketika anak itu sedang
kuliah, sedang belajar di pendidikan di lembaga itu, kok menunjukkan perbaikan yang luar biasa, grafik ibadahnya naik, akhlak kepada orang tuanya baik, bahkan ada ya kesan meningkat gitu kualitasnya. Maka dengan akhlak yang baik kita tunjukkan kepada mereka, sudah merubah persepsi yang negatif. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena akhlak yang kita tunjukkan kepada mereka, dan dari awal informasi yang benar yang kita bangun dan kita sampaikan kepada orang tua. Bukan berarti kalau kita berhadapan dengan orang tua ada kata mati gitu ya, bahwa apa yang mereka sampaikan dengan kalimat sendiko dawuh gitu. Enggak. Jadi kalau memang ada yang kurang berkenan, boleh kok gitu ya. Boleh untuk mengutarakan apa yang mungkin perlu kita luruskan. Menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut kita benar, tapi belum sampai kepada mereka sebagai orang tua kita. Perlu disampaikan. Ya, dan itu banyak cerita yang sampai kepada kita. Ya, kenapa kamu nikah di tengah kuliah? Gitu. Ya kan? Tantangannya kan begitu, mahasiswa-mahasiswa yang pengen nikah di saat mereka sedang belajar. Bagaimana cara kamu menghidupi istrimu? Bagaimana cara kamu menafkahi mereka? Kan gitu. Bapak ibu pengen kamu itu tuntasin kuliah dulu. Nah, ini kan sebuah perjuangan. Ketika anak mampu meyakinkan orang tuanya bahwa nikahnya di tengah-tengah dia kuliah, pertama akan menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya, tidak akan terjerembab ke dalam perbuatan zina. Sampaikan itu. Karena mungkin mindset orang tua pada waktu itu hanya faktor ekonomi, hanya faktor uang. Tetapi jauh daripada itu belum sampai. Sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, rezeki insya Allah sudah ada yang nanggung. Siapa? Allah. Loh, dari mana? Dari usaha yang saya miliki, dari apa yang saya lakukan. Loh, apa usahamu? Dagang kecil-kecilan. Apa itu? Ya, saya sampaikan, ini dagangnya gitu, penghasilannya sekian. Bila perlu seperti ujian proposal begitu ya. Sampaikan ini yang kemudian bisa untuk menopang kehidupan saya bersama dengan istri. Insya Allah nanti kalau saya nikah, nggak akan ngerepotin deh, gitu. Nggak akan ngerepotin bapak ibu. Kuliah juga nanti insya Allah saya yang nanggung. Istri yang waktu itu juga mungkin masih kuliah juga saya yang nanggung. Yakin? Insya Allah, nah gitu. Begitu memang sudah yakin, ya udah kalau gitu. Ini SK-nya, lanjut, gitu. Tapi ingat, jangan sampai nanti begitu sudah nikah kamu ngeluh, gitu ya. Insya Allah enggak bu, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bangun. Ya sudah, kalau begitu, ya Bapak Ibu ngerestui, walaupun kamu sekarang semester 5, masih 2 tahun lagi, mudah-mudahan ya restu Bapak Ibu juga akan menghantarkan dirimu kepada kesuksesan, baik saat ketika kamu kuliah maupun nanti ketika kamu sudah berumah tangga. Cuma perlu kamu tahu, sekarang ini kan lagi sulit, Bapak Ibu nggak bisa ngasih apa-apa kecuali doa. Nggak apa-apa, itu aja yang penting. Ya, tapi kalau mau ngasih beras juga nggak apa-apa misalnya. Ya, nah ini yang kemudian perlu dibangun komunikasinya. Berbantah-bantahan kepada orang tua baik, boleh, tapi dengan bahasa yang disampaikan oleh Allah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kata ahsan itu adalah ismu tafdil yang artinya lebih baik dari perkara yang baik. Kalau ada yang lebih baik dari yang baik, itu yang kita gunakan. Kalau dengan ucapan mungkin tidak baik, karena mungkin khawatir salah, maka sampaikan lewat media yang paling baik. Kalau misal kita lihat ada orang yang jauh lebih kuat pengaruhnya untuk bisa mempengaruhi orang tua kita, itu yang kita gunakan. Gitu. Itu caranya bagaimana kita memberikan informasi yang benar kepada orang tua atas apa yang salah gitu ya. Oh, ternyata begitu, gitu ya. Setelah dapat informasi dari paman, dapat informasi dari tetangga, atau mungkin Pak Kiai atau Pak Ustadz yang sangat disegani oleh orang tua kita, berkaitan tentang informasi yang salah, begitu sampai ke mereka, benar, maka mungkin akan merubah persepsi terhadap larangan yang tadi sudah disampaikan kepada kita saat ketika kita akan kuliah atau ketika kita akan menikah.